pendidikan formal di Indonesia tidak mengajarkan anaknya untuk menjadi pintar. Itu in my opinion gitu. Kenapa? Karena semuanya digeneralisir sehingga nggak ada SDM yang expert. Itu alasan kenapa Indonesia nggak maju-maju. Kenapa? Karena SDA-nya banyak, SDM-nya nggak ada yang expert. Jadi SD di Binjai negeri, setelah itu SMP-nya di MTSN di Binjai juga, SMA-nya di MAN di Binjai. Tapi kita SMA 4 tahun. Iya, 4 tahun. 3 tahun di Indo, setahun di Amerika Serikat. Kagetnya luar biasa, kenapa? Karena sekolahnya di Amerika Serikat itu sama sekolah saya yang di Indo, itu sekolah yang di US bisa 100 kali lebih besar daripada sekolah saya di Indo. Kenapa? Karena kita murid nggak punya kelas, yang punya kelas adalah si gurunya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua fasilitas ada. Dan di sana tuh di Amerika itu mata pelajarannya cuma 7, Bung. Jadi dan 3 wajib 4 sunnah. Beda dengan kita. Sebutlah Amerika karena saya pernah ke Amerika ya. Oke, mereka mengeneralisir dengan ada 3 mata pelajaran yang wajib. Tapi 4 mata pelajaran yang boleh dipilih ini itu menunjukkan bahwasannya lo kalau mau belajar apa silakan. Beda sama kita di Indo nih. Di Indo semuanya itu digeneralisir. Bahkan kita di madrasah aliyah dulu tuh mata pelajaran sampai 20 sampai 22 kan dengan gitu. buku-buku yang benar. Alhasil di tahun 2016 kalau saya nggak salah ya, itu 12,6% meningkat pengangguran di kalangan sarjana. Betul. Kenapa? Karena sarjananya nggak expert. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa naik? Karena sarjana nggak expert dan sarjananya gengsi mau masuk kerja-kerjaan yang rendah-rendahan kan gitu. Padahal sebetulnya nggak ada masalah kalau untuk cari pengalaman doang. Betul. Di Amerika itu ada culture shock. Bahkan yang buat culture shock itu ada beberapa hal yang bagi saya rada aneh ya. Salah satunya adalah tadi yang mau saya sebutkan, ada yang beberapa state yang melegalkan ganja. Jadi pas saya datang ke state itu, ke negara bagian itu di Colorado ya, saya pernah terbang dari Indianapolis ke Colorado ke teman-teman saya. Nyimeng dia. Pergaulan di US itu memang kalau kita nonton film Spider-Man, kita nonton film Spider-Man Homecoming ya yang di SMA itu memang benar ternyata. Ada kissing di sekolah. Saya senang sama Coldplay, Chris Martin. Chris Martin itu kalau kita ngomongin mengenai kefamousan dia ya, itu dia sangat terkenal sekali. Dia pernah diwawancara sama Ellen DeGeneres di Ellen Show. Dia bilang anak perempuan saya umur 16 tahun saat ini sedang bekerja sebagai kasir di Matahari Department Store. Tapi di Amerika namanya Macy's ya. Macy's itu seperti Matahari Department Store-nya Amerika Serikat. Terus si Ellen bilang, kenapa senang sama si anak menjadi kasir? Karena dia bilang, karena anak saya bisa belajar mengenai dirinya sendiri, anak saya belajar mengenai dunia yang sebenarnya, anak saya belajar mengenai bagaimana mencari duit, bagaimana menghargai duit, bagaimana bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang diambil. Usia 16 tahun, anaknya Chris Martin kerja sebagai kasir. Sekarang coba di Indonesia, anak usia 16 tahun kerja sebagai kasir di Matahari Department Store, atau nggak usah deh, jual pulsa deh. Pasti orang tuanya malu, taruhan sama gue. Iya. Kenapa? Karena mindsetnya anak-anak Indonesia itu sukses kalau dia tuh kalau nggak PNS akmil. Padahal sebenarnya dan yang paling sakit lagi di Indonesia itu indikator sukses adalah sarjana. Padahal angka udah membuktikan bahwasannya menjadi siswa yang dapat predikat sarjana itu nggak menjamin sukses. Karena ini Panji nih yang ngomong. Panji Pragiwaksono pernah ngomong kayak gini. Kalau kita dari SD sampai SMP sampai SMA juara 1 terus kuliah cum laude ada dapat jaminan kerja? Gak dapet bro. Katanya. Jadi buat apa kita sekolah? Karena emang sekolah bukan untuk kerja gitu. Kalau untuk kerja mending gak usah sekolah sama sekali. Jadi memang mindset itu yang harus dihapus sama orang-orang tua Indonesia dan sama anak-anak muda Indonesia. Makanya kalau gua seminar ke sana kemari, gak ada masalah kalau gak mau kuliah. Kenapa? Itu bukan everything, bukan segalanya. Subscribe kan sekali.